إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita untuk senantiasa memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan marilah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan bekal yang terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpisah dengan hari-hari yang terbaik sepanjang zamannya. Hari-hari yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir dan bertakbir pada hari-hari tersebut. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terbilang. Dan hari-hari yang terbilang tersebut adalah hari ke-10, 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Dan hari-hari tersebut telah berlalu. Lalu apakah ketika kita telah berpisah dengan hari-hari tersebut, kemudian kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk hanya berzikir pada hari-hari tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah kepadanya di setiap pagi dan petang hari. Ini merupakan perintah Allah yang berlaku pada setiap waktunya dan diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisinya. Ala kulli ahyanihi, ay fi kulli awqatihi wa fi kulli ahwalihi, pada setiap waktunya dan pada setiap keadaan beliau. Karena zikir merupakan ibadah yang fleksibel kita laksanakan. Tidak hanya terikat dengan waktu-waktu tertentu dan tidak terikat dengan kondisi-kondisi tertentu. Akan tetapi kita bisa mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi kita sedang berdiri atau kita sedang berbaring atau kita sedang duduk, kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan ketika kalian telah melaksanakan salat, maka berzikirlah. Maka berzikirlah baik dalam kondisi sedang duduk atau dalam kondisi sedang berdiri atau bahkan dalam kondisi sedang berbaring. Tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita boleh berzikir baik dalam kondisi kita sedang suci atau kita sedang berhadas kecil atau bahkan kita sedang berhadas besar, kita masih bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan bahwa syariat Islam, perintah-perintah atau sunnah-sunnah sepertinya sudah sangat banyak baginya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya, fa akhbirni minha bi syai'in atashabbathu bihi." Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah sangat banyak bagi saya. Tolong kabarkan kepada saya amalan yang saya bisa berpegang teguh terhadapnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang diwasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui tersebut yang mengeluh bahwasanya sunnah-sunnah syariat Islam seakan-akan sudah terlalu banyak baginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuknya ibadah yang dengannya dia bisa istiqamah, yang dengannya dia bisa berpegang teguh. Karena sekali lagi, zikir merupakan ibadah yang ringan dan fleksibel yang bisa kita laksanakan kapanpun dan juga dimanapun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang namanya ibadah pasti akan ada keutamaannya. Pasti ada janji dari Allah dan janji dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pahala, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang menjaga ibadah tersebut. Begitu pula dengan zikir. Di antara keutamaannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadh-dhakirina wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan ampunan yang senantiasa kita harapkan ampunan tersebut, karena kita semua adalah makhluk yang sering terjatuh pada dosa dan kemaksiatan. Karena kita semua adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Dan Allah menjanjikan
pada zikir tersebut bahwa Allah akan memberikan pengampunannya dan pahala yang banyak. Betapa tidak? Pada zikir kalimat-kalimat yang singkat tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan yang luar biasa. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan-lisan kita, namun sangat berat timbangannya pada timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Dan dua kalimat ini adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang betul-betul ringkas dan ringan kita ucapkan. Namun apakah dengan ringannya, dengan pendeknya, dengan singkatnya kalimat tersebut, kemudian banyak orang-orang yang akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak. Karena meskipun ringan diucapkan, tapi kadang-kadang nafsu kita merasa berat untuk melantunkan, melafazkan zikir-zikir tersebut. Begitu pula dengan zikir yang lain, dengan keutamaan yang luar biasa. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diucapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga merupakan kalimat yang ringkas, kalimat yang mudah kita ucapkan. Akan tetapi sekali lagi, meskipun dia adalah kalimat yang ringkas, namun berapa kali kita ucapkan kalimat tersebut dalam sehari semalamnya? Berapa kali kita bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari dan malamnya? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar Allah membantu kita, memberikan taufik kepada kita untuk mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, mudahkanlah saya untuk berzikir mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari zikir tersebut adalah zikir akan menenangkan hati-hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Betapa banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia kita. Betapa banyak problematika yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan melembutkan hati kita adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir sepenuh hati, mengingat Allah dengan khusyuk, maka itu akan menjadi obat yang manjur untuk menenangkan hati-hati kita yang sedang gelisah, hati-hati kita yang sedang sedih. Bahkan zikir adalah obat untuk menguatkan raga kita, untuk menguatkan kita di dalam bekerja. Sebagaimana wasiat, sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib pada saat mereka meminta seorang pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh Fatimah yang dia anggap sudah sangat berat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka berdua, saya akan mengajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dimana amalan tersebut lebih baik daripada apa yang kalian minta itu. Kata Nabi SAW, jika kalian telah berada di tempat tidur kalian, di pembaringan kalian, fakabbirallaha arba'an wa thalathin,
wahmada 33 wasabbiha 33, maka bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertasbihlah 33 kali. Sesungguhnya zikir tersebut lebih baik untuk kalian daripada apa yang kalian minta tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk banyak mengingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan marilah kita untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang berkah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.